Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, izinkan kita untuk mengawali pagi hari ini. Kita saat teduh, kita berdoa sejenak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, buat nafas kehidupan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini, sehingga kami boleh terbangun dari tidur kami. Izinkan Tuhan untuk mengawali pagi ini, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu yang menjadikan kami Tuhan bertumbuh di dalam Kristus, menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar dewasa. Dewasakan kami Tuhan melalui firman yang kami perdengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Renungan kita pada hari ini, pada hari Kamis, terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita memutuskan untuk membentuk satu rumah tangga, firman Tuhan mengatakan seorang laki-laki hendaklah meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan langkah pertama untuk membangun satu rumah tangga yang didasari dengan kasih Kristus. Oleh sebab itu, langkah pertama ini adalah langkah yang sulit, tetapi paling krusial di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Tetapi ketika kita harus mengetahui, meninggalkan bukan berarti membuang atau tidak menghormati orang tua. Tetapi ini adalah salah satu pengenalan langkah awal bahwa kita bukan lagi dua, tetapi melainkan sudah menjadi satu daging. Suami istri harus bersatu dan meninggalkan ayah ibunya. Itulah ajakan yang diberikan firman Tuhan bagi setiap orang yang sudah hendak memiliki pasangan dan berjanji di tengah-tengah gereja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, satu hal yang kita ketahui bahwa langkah pertama ini adalah menghantarkan kita bahwa kita tidak lajang lagi, tidak sendiri lagi, melainkan kita sudah memiliki pasangan sehidup semati. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari berjanji di hadapan Tuhan untuk seia sekata. Oleh sebab itu, membangun rumah tangga hendaklah dibangun oleh berdua, suami dan istri. Jangan ada yang di samping suami dan istri. Kalau ada pihak ketiga, itu mendasari hal yang tidak baik kepada suami dan istri. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengantarkan setiap orang yang sudah berumah tangga hendak meninggalkan ayah dan ibunya supaya benar-benar bersatu dengan pasangan masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini bukan mudah dilakukan di tengah-tengah kehidupan setiap pasangan.
tetapi ini adalah ingin mengajak supaya ketika kita sudah menjadi satu, tidak ada lagi orang ketiga untuk mengambil keputusan di tengah-tengah keluarga itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada pesan Tuhan pada pagi ini untuk kita semua. Yang pertama, melalui firman Tuhan hari ini, mengajak setiap yang berumah tangga, Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk meninggalkan masa lalunya dan benar-benar berkomitmen kepada pasangan masing-masing. Yang kedua, bagaimana membangun rumah tangga itu butuh komitmen, butuh kesungguhan, bukan hanya lip service, hanya di omongan, tetapi komitmen untuk terus bersatu dengan pasangan dan didasari oleh kasih Kristus. Ada ketika suka dan duka bersama-sama pasangan kita. Jangan pernah meninggalkan dia ketika kita butuh bantuannya. Jangan pernah meninggalkan pasangan ketika dia berduka. Tetapi marilah kita menjadi penopang bagi pasangan. Karena kita sudah satu di dalam berumah tangga di dalam Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita untuk benar-benar satu di dalam suka dan duka. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam membentuk rumah tangga hendaklah ada rendah hati untuk menjadi satu di dalam satu tujuan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kerendah hatian pasti ada pengertian, pasti ada benar-benar kasih yang melekat ketika kita sudah memahami pasangan kita masing-masing. Hendaklah kita diteguhkan di tengah-tengah komitmen kita yang berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan sehidup semati kepada pasangan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.